Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup lagi di hari yang baru ini. Kita berterima kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, selalu kita mengawali setiap hari yang baru bersama dengan Tuhan. Lewat firman-Nya dan lewat roh-Nya. Selalu ada untuk kita, sehingga Dia akan menuntun, membimbing kita sepanjang hari ini, melindungi, memimpin kita pada jalan-jalan yang benar. Puji Tuhan, sebelum kita masuk renungan, mari kita akan doa sebentar. Bapak, kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan masih beri kami kesempatan hidup di hari yang baru ini. Sebab itu kami akan hidup di hari yang baru, tidak berani berjalan sendiri, tetapi kami mau bersama dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat roti gembala ini yang akan memimpin, membimbing kami sepanjang hari ini. Biarlah roh-Mu Tuhan selalu mengawali, mengawasi, mendampingi hidup kami. Haleluya. Sehingga setiap langkah perbuatan kami, Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan kita buka di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 1. Puji Tuhan. Ulangan pasal 1, kita baca ayat yang ke-31 per ayat sampai ayat yang ke-33. Kita baca Ulangan pasal 1 ayat 31. Kita akan melihat di sini bagaimana Tuhan Dia berkata kepada bangsanya bahwa Dia setia selalu untuk mengawali hidup setiap orang percaya, khususnya umat pilihan pada waktu itu, dan juga buat kita pada waktu sekarang ini. Puji Tuhan, kita baca dalam ayat yang ke-31. Di sini dikatakan, kita baca bersama ya, 2, 3. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, ayat ini berkata, di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Kita lihat di sini di padang gurun, saudara-saudara, itu menunjukkan kepada dunia kita. Dunia yang kita hidup sekarang ini, ya, dunia itu adalah padang gurun. Ya, namanya juga padang gurun. Jadi segala-galanya, segala sesuatunya tidak gampang. Ya, tidak semua berjalan mulus. Di padang gurun banyak alar rintangan yang selalu akan kita temui, yang selalu akan kita hadapi. Itu di padang gurun dunia kita sekarang. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, firman berkata, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa firman ini berkata, engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Karena kita berada di padang gurun dunia ini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mendukung kita. Haleluya. Dia akan mendukung, Tuhan Allahmu akan mendukung kita semua. Mulai dari zaman dulu, zamannya perjanjian lama di kitab Ulangan, sampai hari ini, cara Tuhan untuk memelihara, menjaga, melindungi kita, Dia bertanggung jawab penuh. Kata ayat ini, di padang gurun dunia, Tuhan Allah mendukung kita seperti seseorang anak mendukung anaknya. Demikian Tuhan Allah kita di sorga. Saudara, kalau dibilang seperti seseorang anak, itu sama dengan Dia Bapak kita dan kita adalah anak-anaknya. Ya, ayat ini berkata seperti seseorang.
seperti seseorang mendukung anaknya. Itu dalam perjanjian lama, di Ulangan, di perjanjian lama. Ya, masih dikatakan seperti, berarti belum 100% kita anak-anak Tuhan. Tetapi zaman anugerah, zamannya Tuhan Yesus, kita semua bukan lagi dikatakan seperti, status kita berubah, bukan seperti. Di zaman anugerah, di zamannya Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah ditebus menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Bukan seperti, tetapi buat kita, saudara, di zaman anugerah ini, ya, di mana Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita dengan darah, dan kita resmi menjadi anak-anak, bukan seperti aja jaminannya seperti ini, apalagi kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang resmi di hadapan Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darahnya, dibayar dengan harga yang mahal. Puji Tuhan, patut sekali buat kita lebih mengucap syukur pada Tuhan. Kita lihat selanjutnya apa yang Tuhan katakan ini, ya, puji Tuhan. Sekalipun pada zaman Ulangan ini dia katakan seperti, padahal sesungguhnya status kita sekarang, kita bukan seperti, tetapi kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah yang hidup, karena sudah dimeteraikan dengan tebusan darah yang sangat mahal. Nah, kita akan baca ayat ini selanjutnya, dikatakan apa? Sepanjang jalan yang kamu tempuh, Dia menuntun, mendukung kita seperti anaknya untuk menjalani jalan dunia, padang gurun dunia. Kita tidak bisa jalan sendiri dalam dunia ini. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan tolong jaga kita, lindungi kita, menyelamatkan kita, berkati kita, kita tidak ada apa-apanya. Kita ada di padang gurun dunia. Kita butuh namanya Tuhan itu. Dan kita bersyukur Tuhan sudah panggil dan pilih saudara dan saya, jemaat Tuhan di Bethlehem khususnya. Saudara dan semua yang mendengarkan renungan ini, live streaming ini. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Sekalipun kita berada di padang gurun dunia ini, tetapi Tuhan Allahmu dan Tuhan Allah kita, di dalam nama Tuhan Yesus, Dia mendukung kita, Dia menggendong kita seperti anak-anaknya, kata ayat ini. Tapi sesungguhnya kita adalah anak-anaknya dan Dia Bapa kita. Ya, di sini dikatakan sepanjang jalan yang kamu tempuh. Kita ini seperti musafir di dunia ini. Perjalanan, kita sedang dalam perjalanan, bukan titik akhir perjalanan kita di dunia ini. Enggak. Dunia ini hanya padang gurun yang kita lewati, seperti musafir yang sedang berjalan dengan satu tujuan, satu tempat yang kita tuju. Kata ayat ini, sepanjang jalan yang kamu tempuh, kata ayat akhir, sampai kamu tiba di tempat ini. Bagi kita, perjalanan kita sebagai musafir di dunia ini, di padang gurun ini yang mengerikan, kita sedang dalam perjalanan. Kita akan lewati dunia ini. Kita akan lewati padang gurun ini. Karena kita sudah disediakan satu tempat, dan tempat itu Tuhan yang menyediakan. Sebab itu Dia tahu jalannya. Dan Dia akan memimpin, mendukung kita, menuntun kita. Karena kita ada anak-anaknya. Kata ayat ini, sampai kamu tiba di tempat ini. Sampai, saya mau pinjam kata, sampai kamu tiba di sorga yang mulia. Itu jalan akhir kita, perjalanan akhir yang kita tuju, yang kita arahkan tujuan kita kepada langkah kita yang terakhir, yaitu Yerusalem yang baru. Sampai finish perjalanan kita akan dipimpin, dituntun oleh Tuhan Allah. Dia akan menggendong kita, Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus.
Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan Yesus sudah bersama dengan Allah. Dia dari kekal sampai pada kekal. Dia tidak ada awal dan akhir, karena dia kekal, kekal, kekal selamanya. Haleluya. Hanya saja di zaman anugerah dia datang untuk menyelamatkan manusia 2000 tahun lalu. Tapi sesungguhnya dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan Yesus sudah ada bersama Bapa Allahnya, Bapaknya. Puji Tuhan, dan dia tahu jalannya. Kita harus lewati bersama dia. Di dalam dia kita akan terus melangkah maju, dan perjalanan hidup kita tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat selama Tuhan menuntun kita. Pasti akan sampai pada tujuan akhir. Kalau kita melangkah berjalan sendiri, belum tentu kita sampai pada tujuan akhir perjalanan kita. Belum tentu kita sampai di tempat tujuan. Tapi bersama dengan Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sampai pada perjalanan kita akhir. Haleluya. Ini tujuan kita sebagai anak Tuhan. Dunia ini padang gurun, kita hanya sebagai musafir lewat padang gurun ini. Dan nanti di balik padang gurun ini, kalau sudah akhir, Tuhan tuntun bimbing kita sampai pada tujuannya, pada tempatnya. Maka kita bersyukur pada Tuhan sampai, bukan kesasar di jalan. Haleluya, bukan tersesat. Kalau Tuhan pimpin, dia tidak pernah gagal untuk pimpin saudara saya. Haleluya, saudara bisa gagal, saya bisa gagal dalam perjalanan. Bisa mandek, bisa berhenti di tengah jalan. Tetapi Tuhan Allah luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak pernah gagal. Haleluya. Kita bangga, kita kagum punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita melihat di sini ayat yang ke-33. Yang berjalan di depanmu, Tuhan Allah itu ya, yang berjalan di depanmu, kata ayat ini, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Haleluya, dia mencari tempat buat kita, disediakan saudara. Di mana? Selama kita masih menumpang di dunia ini, kita perlu tempat. Tempat apa? Untuk kita memohon, mengadu, menjerit, berseru. Kemana kita harus pergi? Orang dunia dalam tekanan hidup yang sangat berat. Orang dunia ya, mereka tidak tahu harus kemana. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Kepada siapa mereka akan memohon. Mereka akan meminta. Haleluya. Haleluya. Tetapi saudara dan saya, kita bersyukur. Tuhan kita luar biasa. Di dunia dia memberi tempat buat saudara saya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, maka dia menyediakan tempat di dunia ini. Kita masih musafir dalam perjalanan, tapi tentu kita tidak berjalan terus, kita punya tempat. Mana? Rumah Tuhan. Tempat ibadah, gereja. Itu tempat buat kita. Jadi di mana Tuhan taruh kita, disitulah tempatnya. Haleluya. Kita harus pegang teguh apa yang sudah Tuhan lakukan pada kita. Di sini dikatakan kata selanjutnya, di mana kamu dapat berkemah. Jadi tempat untuk kita berkemah, yaitu di bait Allah, di rumah Tuhan. Selama kita masih menumpang di dunia yang fana ini, ya, di padang gurun ini, saudara-saudara, maka Tuhan sediakan tempat untuk istirahat sesaat, untuk kita berteduh, untuk kita memohon, meminta selalu kepada Tuhan, menjaga kita, melindungi kita. Haleluya, memelihara kita. Segala sesuatulah, semuanya dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau dia tidak memberi, kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau dia bermurah hati memberi, maka kita punya sesuatu. Itulah Tuhan saudara saya. Puji Tuhan, ayat ini berkata, di sini katakan, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang. Siang malam
Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita, saudara. Selalu pujian itu berkata, Tuhan ada dalam segala musim. Dia selalu ada dalam segala musim. Karena dia tidak pernah tinggalkan kita. Di waktu siang panas terik. Artinya dunia yang gersang. Padang gurun dunia yang gersang, kering. Semua mengalami masalah, persoalan, macam-macam datang kepada kita hadapi. Karena kita masih di padang gurun dunia. Maka masalah kita tidak bisa menghindar, tidak bisa melarikan diri terlepas dari masalah selama kita masih menumpang di dunia. Kata kitab Ayub pasal 7 dikatakan kita seperti orang yang sedang berperang, orang yang sedang bergumul. Kalau kita mau berhasil selama kita masih menumpang dunia ini, saudara, kita orang yang harus bergumul, berjuang, bergumul. Untuk apa? Tentu untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Bukan kita enak-enak duduk jadi patung saja, nanti sendiri Tuhan datang kasih semua kebutuhan kita. Tidak. Ayat yang lain berkata, kalau kamu malas, jangan kira kamu dikasih makan. Itu Tuhan. Jadi jangan malas. Orang malas tidak dapat makan. Tapi orang yang bekerja, bergumul, bekerja, berjuang, Tuhan berkati pekerjaan tanganmu. Tuhan berkati kesehatanmu. Tuhan berkati rohanimu. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Itu siang hari, panas terik dunia ini. Dan ayat yang bilang, waktu di malam hari dia seperti api. Nyala api mengawali saudara di waktu malam yang dingin. Kapan? Waktu engkau lagi lemah, waktu engkau lagi lesu, waktu engkau lagi tidak berdaya, waktu jiwamu tidak ada gairah, rasanya sudah patah semangat, putus asa. Itu di malam yang gelap, dingin. Banyak binatang buas keliling. Oh, sewaktu-waktu dia bisa terkam. Saudara tahu binatang buas yang keliling itu? Itu singa. Dalam surat Petrus berkata, dia iblis setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Kapan? Di malam hari. Sebab itu api dari Tuhan menyertai saudara. Tiang awan, tiang api setia selalu menjaga kita baik siang maupun malam. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya kita aman sampai hari ini. Kita tetap ada, semana kita ada. Semua karena Tuhan Yesus yang mengasihi saudara saya. Dia yang menuntun dan membimbing kita sampai kepada langkah akhir tujuan kita. Sesudah kita menyeberang di padang gurun dunia ini, kita seperti musafir yang sedang berjalan. Nanti sampai pada akhir langkah kita. Haleluya. Tuhan menunggu saudara saya. Tuhan Yesus buka tangan. Perjalanan kita sebagai musafir. Banyak hal yang kita alami. Sehingga iman percaya kita bisa goyah, bisa lemah. Tetapi puji Tuhan, pada akhir perjalanan kita, kata pepatah, seperti roda yang berputar. Tetapi titik putaran terakhir dia ada di atas. Demikian buat saudara saya. Titik langkah kita terakhir. Bola itu berputar, roda itu berputar. Tetapi sampai dia berhenti tepat di atas kita. Di mana? Di mana Tuhan ada. Di mana Yesus menunggu kita. Untuk kekal selamanya. Puji Tuhan. Ini renungan kita. Saudara, di dalam Yesaya lebih jelas dikatakan. Yesaya pasal yang ke-46 tentang dia menggendong kita sampai masa tua. Mulai dari rahim, dari kandungan.
sampai kita lahir, bayi, anak, dewasa, tua, sampai rambut kita jadi putih, dia tetap menggendong saudara saya. Terlebih di saat-saat yang sulit, Tuhan tidak biarkan engkau berjalan sendiri. 2 langkah itu Tuhan angkat saudara pada waktu kita berjalan di padang gurun yang mengerikan itu. Tuhan angkat kita. Ada saat-saatnya dia angkat kita. Karena kita tidak mampu. Tuhan sudah lihat kita tidak mampu untuk menyeberang, melangkah di posisi seperti itu. Dia angkat kita. Sehingga itu ilustrasi berkata, orang 2 berjalan, 1 umatnya, 1 Tuhan. Mereka berjalan terus. Di satu titik jalan, lokasinya tidak memungkinkan anak Tuhan yang berdampingan dengan Tuhan berjalan. Tidak mungkin dia bisa langkah itu. Dan Tuhan angkat dia. Tuhan angkat dia, Tuhan gendong dia. Dan dia melihat, loh kok tinggal sepasang? Di mana kakimu Tuhan? Dikira yang sepasang itu dia. Padahal Tuhan langkah kakinya Tuhan. Tuhan bilangnya itu bukan langkahmu, itu langkahku. Kamu tak gendong. Haleluya. Waktu ayat ini bilang, sampai tua, sampai rambutmu putih, aku tetap menggendong kamu. Puji Tuhan, tidak ada perjanjian di luar sana. Agama apapun tidak akan menjamin seperti ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita punya perjanjian yang luar biasa. Dan kita punya Tuhan yang tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Dia bukan Tuhan yang berdusta, ingkar janji, tidak. Tuhan saudara saya adalah Tuhan yang luar biasa. Dapat dibanggakan. Haleluya. Sampai kapanpun dia tetap luar biasa. Sekali dia panggil dan pilih saudara, maka dia bertanggung jawab penuh untuk kita jadi sempurna, selamat sempurna seperti dia sempurna adanya. Amin. Ini renungan buat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang pada Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini. Engkau membekali kami dengan firman-Mu sebagai roti gembala bagi kami, makanan bagi roh jiwa kami. Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, Tuhan akan mengawali kami sepanjang hari, siang dan sepanjang malam. Oh siang dan malam Engkau tidak pernah lepaskan tangan kami. Tuhan terima kasih. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan itu milik kami, untuk kami, anak-anak tebusan-Mu. Haleluya, kata firman-Mu, Engkau akan mendukung, Engkau akan melindungi, Engkau akan membawa kami menuntun sampai pada langkah terakhir. Terima kasih Tuhan. Kami masuki hari yang baru bersama Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang akan terus menuntun bimbing kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan Engkau ada di sana dan berkat-Mu menyertai umat-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami masuki hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati saudara masuki hari yang baru bersama dengan Dia. El Shaddai. Amin.